Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya yang telah Bapak berikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari kelompok 1, yaitu tentang modul 3 KB1 Bisnis Digital atau Retail. Baik, kita masuk ke modul 3 Bisnis Digital pada kegiatan belajar 1. Saya mengambil dari salah satu ahli tentang pemasaran online, yaitu menurut Bond dan Coates pada tahun 2005. Pemasaran online adalah salah satu komponen dalam e-commerce dengan kepentingan khusus oleh marketer, yakni strategi proses pembuatan, pendistribusian, penawaran, promosi, dan penetapan harga produk dan jasa kepada pangsa pasar internet dan melalui peralatan digital lain. Dan sekarang kita masuk pengertian tentang usaha retail dan eceran. Adalah aktivitas perniagaan yang melakukan penjualan produk-produk dan jasa layanan kepada pembeli secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan bukan untuk dijual kembali. Nah, itu dia kalau retail dan eceran, aktivitas kegiatan jual beli juga. Namun, produk yang dijual itu atau jasa yang diberikan kepada pembeli itu bukan untuk dijual kembali, tetapi hanya dipakai untuk pribadi saja. Selanjutnya, saat ini pemasaran online menjadi salah satu cara yang digunakan oleh penjual baik perorangan, kelompok usaha kecil dan menengah, maupun perusahaan besar. Bisnis online atau pemasaran online ini menjadi lebih mudah karena ia cepat digunakan, memasarkan barang-barang lebih mudah karena hanya menggunakan jaringan internet aktif, bisa memberikan jasa atau bisa memasarkan barang dan jasa secara langsung, secara online, bisa dilihat kapan saja dan tidak ada batas waktu yang ditentukan. Kemudian selanjutnya kita lihat proses transaksi pada pemasaran online. Yang pertama adalah show atau menunjukkan berbagai macam produk yang kita hasilkan atau yang akan kita pasarkan baik secara online atau secara offline. Tetap hampir sama cara proses transaksinya. Yang pertama adalah pengusaha menunjukkan produk-produk dan layanan yang dimilikinya lengkap dengan spesifikasi produk dan harganya. Di sini saya contohkan adalah Avabread. Ini produk pribadi yang saya dan suami kerjakan, baru merintis, tapi alhamdulillah hasilnya sudah menunjukkan yang baik. Kami hanya fokus kepada roti, dan Avabread ini menjadi brand yang akan kami bisa pegang sampai mudah-mudahan seterusnya dan dalam waktu jangka yang lama. Kami mengambil salah satunya adalah roti yang lagi viral sekarang. Yang pertama ada garlic cheese bread dengan ukuran diameter 11-12 cm. Harga yang tertera 30.000 untuk satu kotak atau per kotaknya, dan diisi sebanyak 2 pieces per kotaknya. Harga 30.000, diisi bahan berbagai macam dengan ada cream cheese dan otomatis ada garlic sauce-nya beserta daun parsley. Kemudian ada yang kedua, Choco chip mix cream cheese ala garlic. Ini bentuknya sama seperti garlic atau bawang putih, sama dengan garlic bread cheese tadi, hanya isinya saja yang berbeda karena mungkin banyak
ada beberapa konsumen yang tidak menyukai keju, jadi kami buat inovasi terbaru atau campuran antara keju dan coklat, atau boleh coklatnya saja. Ukuran sama, diameternya sama 11-12 cm, dan harga sama 30.000 per kotaknya, isi 2 pieces dalam satu kotak. Tetapi kalau di konsumen, ada beberapa konsumen yang hanya meminta isi dengan coklat saja tanpa cheese atau tanpa keju, harga berbeda. Kemudian yang ketiga jenis bread kami adalah garlic cheese bread mini. Ini benar-benar mini, berbeda dengan yang pertama dan kedua tadi, ukurannya sudah jelas berbeda. Ini kami buat memanjang, inovasi baru, karena banyak yang bertanya, satu ukuran itu, satu yang ukuran bulat tadi, bisa dimakan untuk berapa orang? Apakah bisa untuk berdua atau bertiga dalam satu bulat? Jadi susah untuk memberi info ke konsumen karena tergantung selera atau tergantung makannya. Jadi kami buatlah inovasi lagi, berganti, walaupun bentuknya tidak bulat, tidak seperti garlic, walaupun judulnya tetap garlic cheese, tetapi ini kita pakai ukuran panjang saja, isi satu kotaknya 4 pieces dengan harga 20.000 per piecesnya, isi per 20.000 per kotaknya, dengan isi 4 pieces ukuran 10x20 cm. Kemudian lanjut untuk proses pemasaran online yang kedua, yaitu order. Setelah memilih-milih produk yang kita inginkan, selanjutnya pembeli melakukan order pembelian. Dan yang ketiga register. Pembeli memberikan data-data identitas seperti nama, alamat penerima, dan nomor handphone. Karena ini melalui pemasaran online, jadi register perlu karena kita menggunakan kurir, jasa kurir. Jadi pembelian harus menggunakan lengkap data-data, data penerima, dan alamat penerima beserta nomor handphone. Dan kemudian yang keempat, payment atau pembayaran. Pembayaran dilakukan boleh ditransfer atau boleh COD, dibayar ke kurirnya, nanti kurirnya membayar kepada kami kembali. Pembayaran seperti biasa, boleh melalui transfer via ATM atau COD. Kemudian yang kelima, sesudah order, register, melakukan pembayaran, dan langsung delivery atau antar alamat produk-produk yang dipesan atau sudah diorder, dikirim ke alamat hari itu juga untuk memberikan pelayanan yang maksimal, dan pembeli bisa langsung menikmatinya hari itu juga tanpa harus keluar untuk mengorder, hanya tunggu di rumah dan pesanan siap antar alamat dan bisa dinikmati bersama keluarga. Kemudian ada pemasaran online dengan media sosial, salah satunya yang kami pakai adalah Facebook, dan ada fanspage di Facebook juga. Biasanya konsumen lebih sering ke Facebook, order Facebook or WA, tapi lebih mempromosikannya di Facebook agar bisa dilihat oleh banyak orang. Sudah bisa diorder dengan cara cek Facebook Animar Susanti dan nomor WA 0819 92 220
996. Dan ini brand atau lambang dari Ava Bread, menjadi ciri khas dari Ava Bread kami. Ya, ini adalah fanspage di Facebook yang tertulis Ava Food, karena perencanaan usaha yang akan kami jalankan seterusnya bukan hanya sekedar roti saja atau cake saja. Kami akan mudah-mudahan bisa berkembang dengan berbagai macam jenis makanan. Jadi menggunakan Ava Food nanti jika sudah lengkap semua makanan yang ada. Brand berganti, bukan hanya Ava Bread lagi, tetapi berubah menjadi Ava Food. Tapi tetap gambar dan modelnya sama, hanya berubah nama Ava Food saja. Inilah guru pembimbing salah satunya, atau ya belum semua, ini salah satu guru pembimbing untuk bisnis dan pemasaran di SMK Negeri 1 Dumai. Dan ini saya sendiri selaku guru mata pelajaran untuk bisnis dan pemasaran. Kemudian di sebelah saya ini, yang sebelah kiri, adalah Bu Temu. Beliau yang menjadi penanggung jawab untuk bisnis retail dan untuk penataan produk dan untuk labor praktek bisnis retail dan bisnis pemasaran. Dan ini adalah bisnis center SMK Negeri 1 Dumai, Riau, yang bekerja sama dengan Alfamart. Ini tempat atau gedungnya berada di depan sekolah. Masuk pagar langsung bertemu atau langsung bisa kelihatan bisnis center SMK Negeri 1 Dumai. Dan ini adalah Pak Satria, beliau yang sedang menguji anak jurusan bisnis dan pemasaran yang khusus Alfamart sebelum diturunkan magang atau sesudah magang, dan untuk khusus UKK, khusus Alfamart. Kemudian selanjutnya adalah manfaat pemasaran online. Ini ada dua, bagi pembeli dan bagi penjual. Kita lihat yang bagi pembeli dulu. Satu, memberikan kemudahan. Dua, mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ketiga, menghindari penawaran barang atau jasa yang berlebihan. Yang pertama kita lihat memberi kemudahan. Memang cukup gampang adanya pemasaran online ini. Pembeli cukup di rumah saja atau cukup berada di tempat saja, dan bisa pesan online lewat WA atau Facebook atau Instagram dan media lainnya.
Dan kemudian yang kedua, mendapatkan informasi yang dibutuhkan, yaitu informasinya gampang, mudah, karena sudah ada di dalamnya yang update, sudah diperbarui oleh adminnya, bisa dicek 24 jam. Dan yang ketiga, menghindari penawaran barang atau jasa yang berlebihan. Jadi kita lewat pemasaran online ini, apa yang kita butuhkan itu yang kita order. Tidak ada barang yang berlebihan, tidak ada barang yang dilihat saja tapi langsung mau. Mudah-mudahan dengan adanya bisnis online atau pemasaran online ini bisa meminimalkan pembelanjaan yang suka boros. Enggak, itu untuk pembeli, pemasaran online bagi pembeli manfaatnya. Kemudian kita lanjut manfaat untuk penjual. Penjual dapat menargetkan demografis tertentu melalui iklan online. 2. Penjual dapat menentukan pilihan media untuk menawarkan produk. Ketiga, pemasaran online tidak terbatas ruang dan waktu. Dan yang keempat, jangkauan pemasaran yang luas. Jadi, demografisnya kita bisa. Baik, kita sudah sampai ke penghujung. Ini adalah rangkuman tentang bisnis online. Bagaimana caranya kita memperoleh kepercayaan dari pembeli dalam online marketing. Salah satunya adalah perlu menampilkan pembuktian atau testimoni dari beberapa pihak tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi setiap ada pembelian, setiap ada orderan, kalau ada testimoni, kita boleh tampilkan di media sosial kita agar dapat kepercayaan dari pembeli yang lain. Jadi, oh ini benar-benar bisnis online-nya aman. Oh ini benar-benar cake atau roti yang ditawarkan yang benar-benar enak. Jadi sebuah pemasaran online harus membuat strategi agar mendapatkan kepercayaan dari pembeli. Strategi ini yang akan kita jaga agar bisnis online kita bisa berjalan dengan baik dan lancar dan dalam jangka waktu yang lama. Baik Bapak, terima kasih untuk telah melihat bahkan atau mendengarkan hasil dari PowerPoint saya tentang bisnis digital atau retail. Itu adalah murni bisnis pribadi dan kegiatan di sekolah tentang bisnis retail. Karena sudah ada kerjasama dengan Alfamart, jadi kami hanya memantau saja apa yang dibutuhkan anak untuk praktek di bisnis center mereka di Alfamart. Jadi bukan khusus jurusan Alfamart saja yang boleh menggunakan bisnis center, khusus untuk jurusan semua kelas atau jurusan pemasaran boleh menggunakan bisnis center walaupun dia tidak khusus Alfamart atau tidak kelas Alfamart. Jadi terima kasih, mudah-mudahan bisa menjadi penambah nilai untuk saya dan mudah-mudahan bisnis yang saya dan suami kerjakan bisa berjalan dengan baik dan lancar, kemudian bisa bertahan lama dan bisa berkembang sesuai dengan yang kami harapkan. Baik Pak, terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.